negosiasi sendiri itu seperti apa sih gitu ya. Jadi situasinya adalah kedua belah pihak menerima keadaan status quo gitu, atau menerima keadaan dalam keadaan status quo. Yang kedua adalah pihak yang kuat dapat memaksakan kehendaknya gitu. Jadi ada satu sisi ya. Jadi terus kemudian yang ketiga adalah kedua belah pihak mencapai persetujuan melalui negosiasi. Jadi win-win solution seperti itu. Jadi ada tiga gitu kan. Ketika menerima dalam keadaan status quo, kemudian pihak yang kuat dapat memaksakan kehendak gitu ya, ada satu pihak gitu, jadi win lose. Kemudian ada lagi kedua belah pihak mencapai persetujuan melalui negosiasi. Oke. Sebelum lanjut negosiasi, ada yang mau ditanyakan masalah lobby? Nanti setelah ini kita lebih lanjut juga, jadi setelah ini akan ada pembahasan yang lebih mendalam mengenai negosiasi itu seperti apa, lobby seperti apa. Ada yang mau ditanyakan? Oke, lanjut dulu ya. Jadi kita lanjut. Jadi pengertian negosiasi gitu artinya adalah perundingan gitu ya. Jadi ketika lobbying itu adalah lebih dalam arti ya kita melihatnya ya. Jadi ketika lobbying itu adalah lebih ke arah sebuah pendekatan gitu kan ya. Nah, kalau negosiasi itu adalah sebuah perundingan gitu. Nah, ini negosiasi sendiri adalah perundingan yang dilakukan di antara pihak-pihak yang menyadari adanya perbedaan pandangan gitu kan, sikap, anggapan, dan perilaku atas hal-hal yang menjadi perhatian atau kepedulian pihak lain. Jadi ketika ada sebuah perbedaan pandangan seperti itu, kita melihat di sini ya, perbedaan pandangan ya, ini menjadi hal yang suatu penting gitu ya, perlu adanya suatu pendekatan gitu, perlu adanya suatu perhatian gitu ya, bagaimana untuk menyamakan persepsi gitu ya, menyamakan pandangan gitu kan. Nah, jelas ya masalah negosiasi dan masalah lobby gitu ya. Ketika lobby itu adalah bagaimana cara kita adalah untuk mempengaruhi, seperti itu kan. Jelas ya untuk lobbying seperti apa? Iya, betul. Jadi lobbying itu lebih ke mempengaruhi gitu, bagaimana kita mempengaruhi pihak lain gitu. Lebih ke seperti itu ya. Jadi pendekatan secara persuasif. Nah, ketika negosiasi itu adalah ketika ada perbedaan pandangan gitu. Jadi memang sudah dalam tahap berkomunikasi gitu, dan ketika ada sebuah perbedaan pandangan seperti itu. Nah, ini suatu teknik komunikasi dengan cara negosiasi gitu. Oke, ya. Ini ya jelas ya untuk masalah lobby dan negosiasi ya. Nah, fungsi negosiasi itu sebenarnya apa? Nah, ini nih, benar kan? Untuk menyelesaikan konflik kepentingan atau personal melalui tingkat komunikasi gitu. Jadi memang untuk menyelesaikan konflik gitu ya. Ketika lobby, saya ulangi lagi, ketika lobby itu adalah suatu tindakan untuk mempengaruhi gitu kan, supaya kebijakan itu berubah seperti itu. Negosiasi sendiri adalah untuk menyelesaikan konflik kepentingan atau karena ada perbedaan pandangan seperti itu, maka tujuannya adalah supaya terselesaikan gitu ya, terselesaikan perbedaan pandangan itu, konflik itu gitu ya. Jelas ya, berarti negosiasi dan konflik ini yang penting harus di listening ya. Masih listening semuanya? Absen dulu dong. Absen. Mbak Prima ada? Mbak Esti, halo Mbak Esti. Mbak Esti yang ada, oke. Terus Mbak Ika, halo. Ini Mbak Esti udah ada nih.
Mbak Isti dengerin di Wisik kan ya? Duh. Mbak Ika mana nih? Mbak Ika, halo Mbak Ika. Mbak Ika, Mbak Ika. Mbak Ika mana nih? Menghilang? Sedang di mana ini Mbak Ika? Mbak Ika? Iya, Mbak Ika ke belakang nih, jangan-jangan. Mbak Ika ini lagi ke belakang ngumpet. Ya udah lanjut ya. Masih ada perlu pasti ya. Oke, lanjut. Sekarang jenis-jenis. Oke, nggak masalah, insya Allah. Jadi kita lanjut ya. Jadi sekarang jenis-jenis negosiasi itu seperti apa? Jadi negosiasi tadi ini adalah jenis-jenisnya adalah satu, itu adalah berorientasi pada bargaining. Bargaining itu masalah kalah dan menang gitu. Jadi ini adalah suatu bentuk negosiasi yang pendekatannya itu oleh orang-orang yang ahli gitu kan. Orang-orang yang ahli gitu kan. Jadi bisa jadi pasti ada yang kalah atau ada yang menang gitu ya. Berorientasi pada ada yang kalah, ada yang menang. Karena apa? Karena dua-duanya sama-sama kuat gitu kan. Misalkan seperti ini nih, di gambar ini nih. Dia misalnya berorientasi pada bargaining karena kedua-duanya mereka adalah sama-sama kuat. Jadi ada satu pihak yang menang dan ada satu pihak yang kalah, seperti itu. Nah, yang kedua itu adalah berorientasi terhadap kalah-kalah gitu kan. Ternyata ada ya negosiasi yang berorientasi pada kalah-kalah gitu ya. Jadi karena memang dua belah pihak ini mereka dua-duanya adalah sama-sama lemah gitu ya. Jadi memang sebenarnya tidak ada pihak yang istilahnya tidak ada pihak yang lemah gitu ya, tapi memang mereka memang istilahnya tidak cukup kuat untuk istilahnya bargaining gitu ya satu sama lain gitu. Jadi pada saat negosiasi berlangsung gitu kemungkinan bahwa ada pihak-pihak tertentu yang kalah. Nah, pihak yang satunya itu mereka justru mengalah gitu kan, mungkin karena kasihan atau seperti apa gitu. Jadi memang akhirnya dua-duanya rugi dong, karena yang namanya negosiasi itu kan arahnya itu adalah untuk mencapai sebuah kesepakatan gitu kan. Ini berorientasi kalah-kalah ya, pecundang betul. Terus kemudian yang ketiga adalah negosiasi bentuk kompromi gitu kan ya. Kita bahwa kompromi ini ada sebuah kepentingan gitu kan. Jadi memang ada kepentingan yang harus dikorbankan atau dipertahankan gitu. Jadi memang mengambil ada satu pilihan ya, ada satu istilahnya seperti ada satu pilihan yang harus diambil seperti itu. Jadi memang dia lebih ke arah ke kalah menang dan juga ke kalah. Jadi memang istilahnya di tengah-tengah seperti itu ya. Jadi memang sebagai dalam bentuk kompromi gitu. Nah, yang terakhir itu adalah berorientasi menang-menang. Nah, ini yang bagus, atau kita bisa sering dengarkan win-win solution seperti itu. Jadi memang win-win solution itu adalah karena telah tercapai kesepakatan yang bisa memuaskan atau memuaskan dua belah pihak seperti itu. Jadi orientasinya secara menang gitu ya, win-win solution. Oke. Selanjutnya bagaimana negosiatornya yang mana nih? Contoh ya, misalkan ya jadi gini, untuk negosiatornya tuh siapa gitu kan, ini macam-macam ya. Misal nih, kalau negosiatornya ini contoh misalkan yang win-win solution gitu ya, contohnya adalah negosiator